Mongolia, sebuah negara yang kadang kita lupa keberadaannya di Asia Timur. Di balik keindahan stepa yang luas dan budaya nomadiknya yang kental, Mongolia cukup menarik untuk dibahas, dari festival yang penuh semangat, kebiasaan minum alkohol, sampai praktek eagle hunting yang masih kental. Tapi tak hanya tradisi yang akan kita bahas, sisi gelap Mongolia juga akan kita kupas. Secara geografis, Mongolia memiliki luas 1.564.116 km persegi, menjadikannya sebagai negara terbesar ke-18 di dunia. Terletak di antara Rusia dan China, Mongolia punya pemandangan indah seperti gurun pasir dan pegunungan berhutan. Tak hanya itu, Mongolia mempunyai historis yang kaya, yang meliputi pengaruh yang kuat dari Mongol pada abad ke-13 dan penjajahan oleh dinasti Qing dari Tiongkok dari tahun 1691 hingga tahun 1911. Nah, pada tahun 1924, Mongolia memproklamasikan diri sebagai Republik Rakyat Mongolia dan mengadopsi sistem satu partai yang terikat erat dengan Serikat Pekerja Soviet. Pada tahun 1990, Mongolia mengadakan pemilihan umum multipartai yang bebas dan memutuskan untuk mengakhiri monopoli kekuasaan politik oleh komunis. Mereka juga beralih mengadopsi sistem ekonomi pasar sebagai pengganti ekonomi komando yang didukung oleh komunis. Awalnya, Mongolia cukup terpuruk akibat kesulitan ekonomi setelah tidak menerima bantuan dari Uni Soviet lagi. Tetapi sejak itu, Mongolia bangkit dari keterpurukan ekonominya berhasil pulih dan PDB serta PDB per kapita mereka meningkat. Kegiatan perekonomian di Mongolia banyak dilakukan pada sektor penggembalaan dan pertanian. Meskipun pengembangan deposit mineral tembaga, batu bara, molybdenum, timah, tungsten, dan emas telah muncul sebagai pendorong produksi industri, khususnya batu bara, PDB Mongolia berhasil tumbuh sebesar 7% pada tahun 2023 karena adanya rekor produksi batu bara yang tinggi. Sebagai hasil dari permintaan besar-besaran dari China. Meskipun volume impor meningkat kuat, Mongolia mencatat surplus transaksi berjalan atas peningkatan tajam dari ekspor batu bara tadi. Pertumbuhan sektor pertambangan diperkirakan akan terus mendorong pertumbuhan PDB. Meskipun Dana Moneter Internasional memperkirakan neraca transaksi berjalan akan kembali ke defisit yang cukup besar karena penurunan harga batu bara. Nah, meskipun banyak keuntungan dari batu bara, Mongolia nyatanya menghadapi masalah polusi udara di ibu kotanya, Ulaanbaatar, karena ketergantungan pada batu bara sebagai sumber panas. Bahkan Ulaanbaatar dikenal sebagai salah satu kota dengan polusi udara terburuk di dunia, terutama pada musim dingin. Pembakaran batu bara untuk pemanasan di rumah-rumah tradisional dan pabrik-pabrik industri sangat berpengaruh terhadap masalah polusi ini. Tingginya tingkat partikel polutan membahayakan kesehatan penduduk kota. Tak hanya diwarnai masalah polusi dan pernafasan, Mongolia juga menghadapi beberapa masalah seperti tingkat obesitas yang tinggi di antara penduduknya. Mongolia memiliki prevalensi tertinggi obesitas dan kelebihan berat badan tertinggi di Asia, yaitu sebesar 49,4%. Angka yang cukup besar dan serius bagi warganya yang akan berimbas pada penyakit jantung, hipertensi, stroke, diabetes, dan kanker. Problem ini disebabkan oleh pola makan yang tidak seimbang, tinggi kalori seperti konsumsi daging hewan, susu, produk susu, serta gaya hidup nomadik yang memerlukan konsumsi energi yang tinggi untuk mengatasi cuaca dingin. Mongolia tidak menghiraukan stigma terhadap berat badan dibandingkan dengan negara-negara Asia Timur seperti China yang peduli pada citra tubuh. Selain itu, Mongolia juga dikenal dengan tingginya tingkat alkohol di negara ini. Sekitar 30% wanita dan 50% pria di Mongolia termasuk dalam peminum berat. Alkohol dianggap sebagai cara hidup oleh orang Mongol dan telah membudaya. Tradisi ini diyakini berasal dari zaman Genghis Khan, pemimpin Mongol yang terkenal. Upaya telah dilakukan untuk menangkal alkoholisme seperti pelarangan alkohol pada hari-hari tertentu dan pendirian Alcoholics Anonymous pada tahun 2013. Genghis Khan juga meninggalkan warisan kontroversial. Meskipun ia menciptakan kekaisaran terbesar dalam sejarah, ia juga dikenal karena kekuatan dan brutalitasnya. Ia bertanggung jawab atas kematian sekitar 40 juta orang. Namun, dalam beberapa penelitian, ia dikatakan telah menyelamatkan planet ini dengan mengurangi 700 juta ton karbon. Banyak orang mengagumi dan menghormati Genghis Khan, sementara lainnya melihatnya sebagai pemimpin yang kejam. Negara langit biru ini juga sering dilanda badai pasir yang telah meningkat akibat perubahan iklim dan penggurunan. Seperti yang kita singgung tadi, Mongolia memiliki banyak area gurun dan semi gurun yang rentan terhadap erosi angin. Gurun Gobi, salah satu gurun terbesar di dunia, sering menjadi sumber badai pasir yang besar.
Badai pasir ini telah menyebabkan kerugian baik bagi manusia maupun hewan ternak. Plus Mongolia juga didukung iklim kering dengan angin kencang, terutama selama musim semi. Nah, angin ini dapat mengangkat pasir dan debu dari tanah yang gersang dan tandus. Dikabarkan, China dan Mongolia bekerja sama untuk mengatasi masalah ini dengan menstabilkan bukit pasir dengan mengandalkan tanaman. Mongolia adalah sebuah negara yang unik dengan budaya dan lingkungan yang khas. Di antara keunikan Mongolia adalah adanya distrik Ger di pinggiran kota atau ibu kota. Distrik Ger ini terdiri dari yurt atau kemah melingkar tradisional Mongolia yang terbuat dari rangka kayu dan penutup kain flanel. Distrik Ger ini mempertahankan banyak aspek dari kehidupan nomaden tradisional Mongolia. Penduduk lokal sering tinggal di Ger agar mudah untuk dipindahkan, sesuai dengan gaya hidup nomadik mereka. Sayangnya hampir sepertiga dari populasi Mongolia tinggal di daerah ini yang tidak memiliki akses ke sanitasi limbah, pengelolaan listrik, dan air yang layak. Untuk mengatasi hal ini, lahirlah Ulaanbaatar Grand Affordable Housing and Resilient Urban Renewal Sector Project. Dalam proyek ini dilaksanakan oleh pemerintah Mongolia dan Bank Pembangunan Asia yang bertujuan untuk mengubah kawasan perkotaan. Ulaanbaatar menjadi kawasan ramah lingkungan yang terjangkau, rendah karbon, tahan terhadap perubahan iklim, dan layak huni. Selain itu, proyek ini bertujuan untuk menciptakan distrik lingkungan baru di dalam kawasan Ger yang lebih ramah lingkungan, menawarkan layanan yang lebih baik, dan menyediakan rumah dengan harga terjangkau. Plus, proyek ini berencana untuk membangun 10.000 rumah di 20 distrik lingkungan yang ramah lingkungan. Rumah-rumah ini akan memiliki akses ke utilitas, layanan publik, dan juga ruang hijau. Tiap perumahan akan memiliki dinding berinsulasi, panel surya, dan fasilitas sanitasi yang memadai. Seperti yang kita tahu, sebagian besar wilayah Mongolia ditutupi oleh padang rumput berumput dengan pegunungan di sebelah utara dan di sebelah barat. Padang rumput ini telah menjadi rumah bagi 5 juta ekor kuda. Kuda dan budaya kuda sangat dekat dan akrab pada kehidupan nasional dan kehidupan sehari-hari Mongolia. Disebutkan secara tradisional, seorang Mongol tanpa kuda seperti burung tanpa sayap. Bahkan jumlah populasi kuda melebihi populasi warga negara di Mongolia itu sendiri. Alih-alih menggunakan metode barat orang Mongolia lepas tangan untuk perawatan kuda, kuda tidak dimandikan atau diberi makan makanan khusus seperti biji-bijian atau jerami. Sebaliknya, mereka hanya diizinkan untuk merumput dengan bebas di stepa, menggali salju untuk mencari makanan ternakan di musim dingin. Karena alam menyediakan dengan sangat baik bagi kuda Mongol, mereka hanya membutuhkan sedikit atau tidak ada biaya untuk dipelihara. Kuda dianggap bukan barang mewah yang mahal seperti dalam budaya barat. Banyaknya jumlah kuda tadi dijadikan sebagai tradisi pacuan kuda. Tradisi ini diselenggarakan di Nadam Festival. Festival ini dirayakan setiap musim panas, biasanya pada bulan Juli, dan merupakan perayaan nasional terbesar di Mongolia. Anak-anak berusia 5 tahun hingga 13 dipaksa untuk mengambil resiko dan mempertaruhkan nyawa mereka dalam balapan ini. Hal ini dikarenakan anak-anak lebih ringan, sehingga kuda bisa berlari lebih cepat. Para joki muda ini dilatih sejak dini dan memiliki keterampilan luar biasa dalam mengendalikan kuda mereka. Meskipun terdapat kecelakaan yang seringkali menyebabkan cedera serius, bahkan kematian, tradisi ini tetap dipertahankan. Namun, pemerintah telah membuat beberapa peraturan baru untuk melindungi anak-anak yang terlibat dalam pacuan kuda, termasuk peningkatan usia minimum menjadi 8 tahun. Mongolia punya tradisi berburu pakai elang, khususnya di kalangan suku Kazakh, selama lebih 4.000 tahun. Para pemburu ini disebut berkuci, melatih elang emas untuk berburu rubah, kelinci, dan hewan kecil lainnya di pegunungan Altai yang punya suhu ekstrem. Berburu dengan elang emas dianggap sebagai simbol kekuatan dan keterampilan. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk berburu, tetapi juga sebagai warisan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi.